Salam teman-teman, sobat-sobat semua. Saya Bung Tema kembali berjumpa dengan Anda. Dan saat ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber yang sudah lama saya rindukan untuk boleh terwujud perbincangan ini. Siapa beliau? Mari kita temui bersama. Iya, semangat sekali. Saya berjumpa dengan Bapak Dr. Sigit Triyono. Beliau adalah Sekretaris Umum atau General Secretary dari Lembaga Alkitab Indonesia. Salam Pak Sigit, kita salaman. Shalom, Bung Tema. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat, semangat. Luar biasa, Iya. terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ya. Pak Sigit. Orang sangat sibuk. Saya pantau melalui media sosial ya. Nah, sibuknya di media sosial aja. Hari-hari sih enggak, biasa aja. Amin. Ya. Baiklah, jadi kita berbincang tentang perjuangan Pak Sigit dan tentu juga keberadaan Lembaga Alkitab Indonesia, satu lembaga yang sangat penting dalam kemajuan iman umat Kristen ya Pak ya. Baik, saya langsung bertanya begini Pak, Ya. karena saya suka memantau banyak teman saya, relasi saya melalui media sosial, Ya. dan saya lihat Pak Sigit Triyono sebagai Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Indonesia Ya. sering ke daerah-daerah, Ya. gitu ya. Bahkan untuk mengatur perbincangan ini pun harus sesuai dengan waktu kosong Bapak kan gitu ya. Kita jujurkan ya Pak ya. Iya, iya. Ada apa di daerah? Tolong Ya. dijelaskan. Jadi sesuai dengan mandat Lembaga Alkitab Indonesia, Ya. jadi LAI itu memiliki 6 mandat. 6 mandat pertama itu adalah penerjemahan. Ya, penerjemahan ini menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa, ya tentu juga bahasa-bahasa daerah. Oh. Dan jumlah bahasa daerah di Indonesia lebih dari 714 bahasa. Oh. Ya, yang sudah diterjemahkan dan sudah bisa menjadi Alkitab utuh itu baru 39 bahasa Ya. di Indonesia ini. Jadi masih ada ratusan bahasa yang lain Ya. yang harus diterjemahkan. Itu berarti juga harus secara periodik berkunjung ke daerah-daerah memantau Oke. pekerjaan penerjemahan Alkitab. Ya. Mandat kedua setelah diterjemahkan tentu diproduksi. Ya, dan di Indonesia ini kebutuhan produksi Alkitab cetak masih tinggi. Sehingga kita mencetak banyak Alkitab yang kita sebarkan, itu mandat yang ketiga. Ya. Ya, disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Ya. Jadi orang Kristen di Indonesia tidak hanya di kota-kota, tapi juga di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, dan secara rata-rata Lembaga Alkitab Indonesia ya khusus tahun ini dan tahun lalu itu menargetkan Alkitab ke berbagai wilayah pelosok itu tersebar 155.000 Alkitab. Ya. Ya, itu yang kita bagi-bagikan secara cuma-cuma yang dukungan dari semua donasi di Indonesia. Lalu yang mandat keempat adalah memperjuangkan agar Alkitab menjadi pedoman hidup umat atau Bible engagement. Melalui berbagai macam program ya, kursus-kursus, lalu perbincangan, lalu membaca baru Alkitab, ya, lalu kemudian museum Alkitab. Lalu mandat yang kelima adalah advokasi, bagaimana kita bisa memberikan pemulihan melalui Alkitab. Ya, lalu yang keenam adalah mandat pelayanan dan kesaksian. Jadi 6 mandat ini ya akhirnya menuntut Lembaga Alkitab Indonesia ya baik pengurus maupun manajemen maupun karyawan banyak berinteraksi dengan daerah-daerah yang tadi disebutkan. Begitu, Bu. Ya, namanya juga Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi diupayakan seluruh daerah terjangkau, terdatangi. Ya, ada 30, sekarang ada 38 provinsi toh. Iya. Ada 514 kota dan kabupaten. Jadi saya dalam 1 tahun itu paling menjangkau hanya beberapa saja, tidak bisa secara menyeluruh. Masih Apalagi berjuang terus ya. Betul, apalagi kita berjuang sekarang adalah mensosialisasi atau menjemaatkan Alkitab terjemahan baru edisi 2 ya yang terbit tahun yang lalu. Dan itu juga baru 1 tahun ini umurnya. Jadi kita masih terus gencar untuk menjemaatkan ya agar umat mengenal tentang Alkitab TB2 ini. Baik Pak, tentang Alkitab TB2 yang direvisi sedikit ya. Itu saya amati masih belum banyak mampu untuk memiliki.
Sehingga di dalam ibadah masih terpakailah yang Alkitab sebelumnya. Ya. Apakah itu akan menjadi persoalan yang sangat penting, urgen, atau bagaimana menurut Pak Sekum? Yang pertama saya ingin meluruskan sedikit istilah revisi ya, karena di Indonesia itu kata revisi ditangkap sebagai sesuatu yang agak konotasi seolah-olah yang lama itu salah, lalu direvisi menjadi benar gitu ya. Terima kasih, itu memang perlu diberi pencerahan ya, pengertian yang sebenarnya. Definisi revisi itu kan dari kata revision. Re itu melihat, vision re itu kembali, vision itu melihat. Jadi melihat kembali. Nah, jadi memang secara periodik seluruh Alkitab, terjemahan Alkitab di dunia ini itu sesudah 30 tahun itu harus dilihat kembali. Harus dilihat kembali, harus pemaknaannya ke situ ya. Ya, harus disesuaikan dengan pemahaman generasi yang sekarang. Karena bahasa itu hidup. Dan karena hidup itu setelah 30 tahun atau satu generasi pasti ada banyak yang berubah. Misalnya kata-kata dulu waktu saya tahun 70-an ya, waktu kecil, itu kata preman itu saya pahami sebagai baju non resmi. Jadi kalau misalnya ada polisi, karena kebetulan ada saudara yang polisi, itu suka di rumah pakaian preman katanya kan. Jadi pakaian yang tidak resmi, bukan seragam resmi gitu. Tapi belakangan di tahun 90, tahun 2000-an kata preman itu sudah berubah makna. Ada perubahan makna kata sesuai zaman lah ya. Betul. Nah, kalau di Alkitab juga begitu. Ada kata-kata tertentu yang harus dilihat kembali. Dilihat kembali penekanannya. Nah, dilihat kembali dan dimutakhirkan. Ya, ini sebenarnya yang lebih pas adalah dilihat dan dimutakhirkan. Jadi TB2 itu hasil melihat dan hasil pemutakhiran. Ya, semua. Jadi kalau ada yang bertanya berapa persen? Oh, itu dari kejadian kata pertama sampai wahyu kata terakhir semua dilihat. Gitu. Dan itu prosesnya 20 tahun, Pak. Tapi makna hakiki tetap. Kita acuannya adalah pada teks asli. Teks asli Alkitab. Jadi acuannya tetap bersumber pada teks Ibrani, Aram dan Yunani. Nah, kita tidak menerjemahkan atau tidak mengacu ya, atau tidak bersumber kepada bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau ada yang membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Prancis atau dengan bahasa Spanyol itu sebenarnya kurang pas. Ya, kalau mau yang membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa asli Alkitab. Dan LAI seperti juga mulanya dulu juga dengan bahasa asli ya. Dan LAI juga menerbitkan Alkitab edisi Ibrani Indonesia, edisi Yunani Indonesia. Jadi bagi yang memahami bahasa Yunani Ibrani silahkan dibandingkan terjemahan bahasa Indonesia ini dengan bahasa yang asli. Baik, ya sangat jelas dan clear ya. Jadi ada yang dicerahkan baru ya tentang makna kata revisi tadi. Nah, satu hal yang tadi mungkin belum terjawab, bagaimana umat dalam kondisi yang memang belum bisa memiliki terjemahan baru ini? Ya, jadi tadi yang saya ceritakan mandat ketiga adalah penyebaran. Ya, penyebaran Alkitab, utamanya Lembaga Alkitab Indonesia. Oleh karena masih banyak umat di Indonesia membutuhkan Alkitab cetak, maka kita ada 3 pintu penyebaran. Pintu pertama adalah melalui jalur-jalur toko buku. Bagi yang sudah mampu membeli, bagi teman-teman yang ada di kota, itu Alkitab tersedia di semua toko buku Gramedia, toko buku Kristen, toko konsistori yang punya toko gitu ya. Nah, gereja-gereja itu jalur pertama. Jadi bagi yang memiliki kemampuan membeli silakan membeli. Bahkan sekarang kita masuk juga di marketplace ya supaya memudahkan. Lalu jalur kedua adalah jalur pesanan-pesanan khusus gereja atau lembaga-lembaga Kristiani. Jadi misalnya lembaga perguruan tinggi mau wisuda. Jadi ada Alkitab wisuda, pesan khusus. Ya, jadi itu dibagikan kepada wisudawan-wisudawan. Lalu ada gereja yang ulang tahun, itu pesan khusus. Ya, lalu ada gereja yang mau CD, itu pesan khusus. Jadi kebutuhan CD misalnya ada satu gereja yang setahun 15.000, ya itu pesan Alkitab cetak ke Lembaga Alkitab Indonesia dengan logo tertentu, ya gerejanya itu bisa. Ya, itu jendela kedua. Nah, jendela ketiga itu yang tadi saya ceritakan untuk teman-teman di pelosok-pelosok yang masih susah, nggak ada sinyal, nggak ada transportasi. Ya, kemarin waktu kita diskusi, waktu kita berkontak itu saya posisinya ada di Mentawai, Pak. Ya, waktu saya coba hubungi penjadwalan wawancara ya, itu di Pulau Seberut yang nggak ada sinyal, Pak. Di mana itu ya? Di Mentawai. Mentawai, Mentawai. Jadi itu
Itu apa namanya, kepulauan Iya, ya, tahu tahu. yang sebenarnya kepulauan dengan Nias ya, Iya, itu tetangga saya itu, Pak. tetanggaan gitu ya, ya di situ. Nah, itu adalah salah satu tugas saya Ya. untuk memastikan Alkitab sampai ke pelosok-pelosok yang sangat sulit di situ. Bahkan di situ masih ada satu desa yang belum belum ada tradisi ke toilet itu ke jamban, Pak. Iya. Ya, jadi itu memang masih sangat terbelakang. Baik, Dan jadi itu kita upayakan donasi untuk membagikan free Alkitab ke daerah-daerah seperti ya. itu. Jadi itu masih proses ya. Ya. Terus supaya terjangkau semua. Ya. Dan pada akhirnya nanti semua umat memiliki begitu ya. Ya. Baik. Kita masuk dulu ke yang lain ya. 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 Masalah lembaga Alkitab yang saat ini saya amati, perlu saya tanya, sudah saya tanya di awal ya. Nanti di bagian belakang kita akan kembali lagi. Sekarang sedikit personal. Saya mengenal Pak Sigit atau Dr. Sigit Riono ini pertama kali dari tulisan-tulisan di majalah rohani. Saya sebut saja teman kita itu, majalah rohani Narwastu. Di situ tentang manajemen. Nah, bagaimana ini Pak perjalanan karir atau pendidikan dan sampai S3 ini, apa memang terkait dengan Lembaga Alkitab Indonesia atau ada keahlian tersendiri? Boleh berbagi sedikit? Ya, jadi sebenarnya saya sekolahnya itu saya orang kampung ya. Saya orang kampung yang sampai SMP itu saya tidak pakai alas kaki karena begitu miskinnya. Di mana dan itu di dekat Nusa Kambangan sana, Pak. Jadi saya lahir di Klaten, tapi saya dibesarkan di daerah dekat Nusa Kambangan di Cilacap. Cilacap, ya. Saya pernah ke Cilacap. Desanya itu namanya Kaunganten. Baik. Ya, dan di situ waktu itu hanya ada sekolah SD itu. Iya. Baru setelah saya kelas 5 SD ada muncul satu SMP swasta. Iya. Jadi ya saya dibesarkan di suasana yang memang kampung sekali gitu. Iya. Ya, jadi indah sih sebenarnya, Pak. Dan nggak sulit lah ya gitu ya. Jadi lalu kemudian tapi berkat Tuhan, amin. Waktu itu orang tua saya dibaptis pada waktu saya usia 9 tahun. Iya. Ya, dari peristiwa pembaptisan keluarga kami, saya dengan 4 bersaudara waktu itu ya, karena adik saya paling kecil lahir tahun 75, di mana dia sudah keluarga Kristen karena tahun 73 kami dibaptis. Nah, peristiwa pembaptisan keluarga kami itulah yang membuat saya merasa ada transformasi hidup gitu ya. Jadi saya lebih optimis, saya merasa dibimbing Tuhan sampai saya bisa sekolah SMP lulus ya. Nah, di kampung waktu itu karena pesaingnya nggak banyak, jadi saya ranking bagus lah di SD, saya ranking 2 di SMP. SD saya ranking 1 kalau saya. Baik. Lalu kemudian SMP saya lulus ranking 2 ya, lalu bisa masuk SMA negeri. Di sana juga SMA? SMA saya harus 300 km dari kampung saya di Klaten. Ya, tempat nenek moyang ibu saya ya, Klaten. Lalu kemudian saya meneruskan sekolah di Jogja. Harusnya saya lulus jadi guru biologi karena S1 saya itu S1 pendidikan biologi. Warna-warni ini nanti nih. Nah, setelah lulus saya bekerja di Dale Carnegie. Iya. Ya, disitulah saya mulai mengenal manajemen SDM. Iya. Ya, lalu kemudian saya bekerja di farmasi, training manager, bekerja di retail, ya, manajer HRD. Ya, jadi total saya berkarir di dunia swasta itu 15 tahun saya sebagai karyawan dan eksekutif lah ya, di bidang HRD. Nah, lalu kemudian setelah itu 15 tahun saya mengelola usaha sendiri ya, konsultan manajemen strategis dan SDM, dan sambil saya bekerja pada waktu itu saya sekolah S2 strategic manajemen di Jakarta. Lalu kemudian saya tahun 95 saya mulai aktif di Lembaga Alkitab Indonesia sebagai volunteer, anggota komisi manajemen SDM. Dari aspek itu ya. Ya, tahun berapa tadi? 95. Saya berkenalan dengan LAI itu tahun 90, pada waktu itu menemani atau diajak oleh Pak Sun Siregar. Ya, beliau adalah pemilik dari Dale Carnegie di Jakarta. Saya karyawan masih unyu-unyu pada waktu itu ya, karena saya masih 1 tahun lulus sekolah ya. Saya bawakan tasnya beliau, saya bawakan kardus materi, beliau yang bawakan sesi. Saya mengenal LAI, ini tuh yang menerbitkan Alkitab ya, itu tahun 90, dan saya tidak pernah membayangkan. Betul. Ya, kadang-kadang begitu ya. Ya, saya akan melayani di LAI, tapi tahun 95
waktu itu Pak Sun Siregar sudah tidak lagi menjadi anggota Komisi SDM. Iya. Saya entah gimana, mungkin direkomendasikan oleh siapa nggak tahu, saya diminta untuk ikut dalam pelayanan Komisi SDM. Dan saya bersedia. Nah, dari situ saya terus menjadi anggota komisi. Ya, terakhir saya menjadi anggota komisi penyebaran. Iya. Ya, nah pada tahun 2018 saya diminta 2017 tepatnya ya. Saya diminta menjadi Sekum LAI dan melalui proses seleksi dan seterusnya saya mulailah jadi full time. Jadi sekarang Bapak sudah memasuki periode kedua ya? Periode kedua. Dari tahun berapa sampai tahun berapa sebagai Sekum? 2018 sampai 2023 itu periode 1. Lalu 2023, 2024 itu ada periode transisi karena pandemi. Lalu 2024 sampai 2029 itu periode yang kedua. Jadi ini tahun pertama periode yang kedua. Disertasi Bapak di S3 tentang apa, Pak? Nah, itu sebenarnya juga tentang pengembangan sumber daya manusia, ya, pengembangan sumber daya manusia yang lebih ke strategic aspek. Ya, jadi gabungan antara strategic management dan strategic SDM. Jadi strategic management SDM. Ya, baik. Posisi Sekum di Lembaga Alkitab Indonesia itu artinya banyak urusan dalam dan tentu juga manajemen. Dan bagaimana Bapak mengatasi persoalan urgen ketika mau mulai sebagai Sekum? Ya, jadi di Lembaga Alkitab Indonesia ini ada yang disebut organ yayasan. Organ yayasan itu ada 25 orang ya. Jadi terdiri atas pembina itu ada 12 orang. Lalu pengurus itu ada 7 orang. Lalu pengawas itu ada 4 orang. Ya, jadi ya di 25 ini yang full time itu yang benar-benar full time hanya Sekum saja. Karena Sekum yang ditugasi sebagai pengawal operasional keseharian. Ya. Lalu Bendum itu tidak full time 100%, ya, tapi wajib hadir dalam waktu seminggu 3 kali, ya, karena dia mengawal operasi keuangan tentang pengelolaan keuangan. Nah, tugas Sekum ini memang tugas manajemen harian, tentu didampingi oleh Ketum. Yang Ketum itu lebih kepada aspek pastoral dan aspek simbolik organisasi. Ya, sedangkan pembina yayasan, ya pembina ini memberikan payung ya, payung, dan memang semua hal yang direncanakan harus disetujui oleh pembina dan dilaporkan kepada pembina. Nah, saya dengan teman-teman yang full time karyawan Lembaga Alkitab Indonesia ini ya sekarang berjumlah 347 karyawan di Indonesia tuh? Di Indonesia, di Indonesia. Di Jakarta, lalu ada percetakan di Nanggewer, lalu ada perwakilan di Medan, Manado, Makassar, dan Jayapura. Dan tahun ini kita membuka perwakilan di Surabaya. Jadi cukup banyak karyawan Lembaga Alkitab Indonesia. Apa yang menurut Pak Sigit ketika mulai berperan sebagai Sekum? Apa sesuatu yang baru yang Bapak berikan untuk Lembaga Alkitab Indonesia? Mungkin dari sisi manajemen atau apa? Apa itu, Pak? Ya, saya kira yang pertama pada waktu saya masuk ke sini adalah melihat ya dari sisi, karena saya sebenarnya sudah mengenal LAI kan sudah lama. Ya, 95 itu tahun 95 ya. Tahun 95 perjalanan itu, dan isu yang paling kuat adalah soal digital. Isu yang paling kuat adalah soal digitalisasi, dan tentu ini membutuhkan satu terobosan-terobosan, kreativitas, inovasi yang memungkinkan mengantisipasi LAI ke depan gitu. Jadi saya meneruskan semangat itu. Sebenarnya kalau saya dikatakan menghadirkan sesuatu yang baru, sebenarnya enggak juga, karena saya meneruskan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu saya, dan saya hanya do my best dengan analisis yang lebih kepada yang konkret harian ya. Saya merasa teman-teman menghadapi situasi yang banyak perubahan-perubahan ya, saya menghadirkan kultur kebersamaan. Saya menghadirkan kultur kesehatian. Jadi saya punya idiom di LAI, sehati, antusias, fokus. Itu yang saya hadirkan ya. Jadi setiap pagi sehati, antusias, fokus. Ya. Sehati, antusias, dan fokus. Ya, jadi setiap pagi di ibadah pagi, LAI ini ada ibadah pagi ya, 30 menit kira-kira maksimal. Selalu di akhir ibadah itu dengan mengungkapkan yel-yel, apa kabar? Dijawab selalu antusias. Ya, apa kabar? Selalu antusias. Apa kabar? Selalu antusias. LAI, Alkitab untuk semua. Amin. Nah, jadi ini adalah idiom kita, bagaimana kita berantusias terus dan bisa menghadirkan Alkitab untuk semua. Baik, kembali lagi nih Pak,
saya terpancing juga karena tadi ada satu poin ini, digitalisasi ya. Jadi kan sekarang sudah ada di masyarakat, Pak, Alkitab digital sama Alkitab cetak. Ya. Dan di samping itu saya sempat mendengar kabar-kabar tidak baik lah. Ya. Ada Alkitab digital yang kurang bisa kita percaya. Ya. Apakah lain mewaspadai itu atau bagaimana? Ya, jadi begini, untuk yang Alkitab edisi 1974, ya, itu sudah 50 tahun beredar di Indonesia, dan di tahun 2000-an itu masuk di format digital yang terus terang memang Lembaga Alkitab Indonesia tidak bisa mengendalikan semua aplikator yang menggunakan produk Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kita mencoba untuk terus menghubungi teman-teman yang ada mengembangkan aplikasi yang ada Alkitabnya. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia kerjasama dengan 16 aplikator sebenarnya. Tetapi ternyata kita selidiki lebih dari 100 aplikator yang mereka tidak bekerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Jalan sendiri mereka. Dan mereka tidak tahu dari mana ngambilnya naskah itu ya. Tapi kalau yang ada logo-logonya, kami biasanya selalu mensosialisasi ke gereja-gereja kalau mau pakai Alkitab digital, pakailah yang ada logo-logonya, yang ada logo LAI itu pasti dari produk Lembaga Alkitab Indonesia. Begitu ya, Pak ya. Sedangkan yang logo yang kami tidak kenal berarti itu ya salah satu yang belum bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di situ kami tidak bisa menjamin apakah naskah itu sesuai dengan naskah asli LAI atau naskah yang sudah dimodifikasi. Tapi positifnya adalah sejauh ini ya, menurut pemantauan kami, mayoritas sebenarnya memang mereka bagian dari pelayanan yang rindu untuk menyebarkan firman Allah ya, kabar baik kepada semua. Hanya caranya memang kita harus berjuang supaya lebih tertib lah. Karena pelayanan itu harus dengan ketertiban ya. Jadi LAI tetap ada rasa tanggung jawab sehingga dikasih logo ya, Pak ya. Itu yang kerjasama dengan yang kita sudah periksa ya, Pak ya. Kita sudah periksa, kita berikan logo, dan itu berarti naskahnya memang naskah asli dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya perlu luruskan, kadang-kadang seolah-olah LAI duga ini masalah komersial. Tidak, sama sekali tidak. Jadi kalau kerjasama dengan LAI itu kerjasama yang memastikan naskah itu asli. Nggak ada bayaran, nggak ada harus iuran atau ada denda, nggak ada itu, nggak ada alasan komersial. Pak. Sama sekali tidak ada. Yang ada adalah alasan supaya pelayanan kita benar-benar tertib dan naskah terjaga dengan baik. Gitu. Jadi memang ada kecenderungan Pak saat ini digabung aja itu kalau lagi dipakai, Pak. Alkitab cetak sama yang di Android kan begitu ya. Karena kalau yang dicetak kan kita cepat bukanya, Pak. Lalu tertulis lagi. Kalau mati listrik gimana, Pak, coba? Betul. Itu ringan-ringan ya. Baik, jadi memang tadi saya pertajam karena saya tangkap itu, Pak, digitalisasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian personal ya, Pak ya. Apa yang mendorong Pak Sigit ya khususnya begitu senang ya bekerja di Lembaga Alkitab? Artinya secara pribadi kan kita punya visi misi ya. Ada yang mendorong, tapi ada visi misi pribadi, ada visi misi lembaga. Nah, saya ingin tahu visi misi pribadi Bapak di dalam area pekerjaan kealkitaban ini. Ya, jadi memang lama saya sudah bermimpi ya. Mimpi dari impian. Dari keinginan, harapan atau visi pribadi. Visi pribadi ya itu, Pak. Jadi sejak muda memang saya aktivis gereja. Saya itu sejak saya dibaptis ya, lalu saya CD SMA kelas 2 pada waktu itu ya, tahun 90. Tahun 81. Tahun 81 saya CD ya. Saya CD dan saya serius sekali. Setelah CD saya menjadi aktivis gereja. Saya pengurus pemuda gereja. Lalu pada waktu kuliah saya mengurus 7 lembaga, 7 lembaga kemahasiswaan, sampai saya S1 hampir tidak lulus karena saya aktif lah ya. Aktif sekali sebagai aktivis berbagai macam. Senang berorganisasi. Jadi saya urus PMK, urus GMKI, urus pemuda gereja, urus kelompok PA dan seterusnya gitu ya. Jadi muncullah visi misi pribadi. Nah, saya ada kerinduan bagaimana saya bekerja juga sambil melayani. Gitu ya. Saya punya impian kalau bisa bekerja 50%
bisnis, 50% pelayanan gitu. Nah, itu makanya saya 15 tahun dari tahun 2003 saya mendirikan usaha sendiri. Itu Tuhan jawab sebenarnya di situ karena klien saya 50% itu gereja. Ya, 50% itu dunia komersial gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, tapi terus tahun 2017 saya dipanggil untuk bergabung full time di LAI. Saya berdiskusi dengan keluarga dan mereka setuju. Nah, ternyata di LAI ini adalah pelayanan tapi sekaligus juga ada aspek transaksinya karena kita harus kelola yang tadi jalur-jalur komersial, jalur di toko-toko itu ada dana yang harus dikelola Jadi ternyata kena lagi pas. Jadi ini jawaban Tuhan. Jadi amin. Nampaknya itu ekspresi dari spiritualitas saya sehingga saya melakukan yang saya impikan di masa lalu. Dan itulah saya enjoy dan saya menikmati. Betul. Dan saya bisa melakukan yang saya berusaha terus untuk mencoba melakukan yang terbaik lah. Jadi kalau bahasa sederhananya passion Bapak di situ. Kira-kira begitu. Jadi saya tidak menjadi pendeta. Saya bahkan sekarang sudah tidak punya waktu lagi untuk menjadi penatua, tapi saya sebenarnya berkecimpung di dunia yang tidak jauh dari sama dengan pelayan-pelayan gereja gitu. Kalau semua jadi pendeta siapa umatnya nanti kan begitu ya. Baik Pak, menukik lagi Pak, Pak Sigit kan juga ada keluarga ya. Membangun keluarga tentu tidak pernah lepas lah dari Alkitab yang dipakai kan begitu ya. Alkitab itu kan tidak boleh berdebu kan, harus dipakai. Nah pemaknaan dipakai itu kan macam-macam ya. Boleh gambarkan Pak, sejak berkeluarga bagaimana Bapak tanda petik memakai Alkitab itu sehingga menjaga pertumbuhan iman dan kekuatan iman. Silakan. Jadi yang pertama saya menikah tahun 92 ya. Anak saya pertama sudah menikah sekarang. Dan sudah berkeluarga, sudah di rumah mereka sendiri. Anak yang kedua masih 27 tahun. Masih tinggal sama-sama kami dan dia sedang merintis satu usaha. Baik. Dan puji Tuhan ya, kami bersama-sama istri, karena istri saya juga aktivis mahasiswa pada waktu itu. Jadi kami selalu menggunakan Alkitab sebagai basis untuk melandasi semua keputusan-keputusan dan bahkan kami aktif di gereja sebagai aktivis gereja dan mengajak anak-anak kami sejak sangat muda. Jadi kalau dalam keluarga itu tradisi kami untuk doa bersama, diskusi bersama, lalu membahas Alkitab secara bersama, itu sudah sesuatu yang lazim bahkan sampai sekarang. Dan saya kira itu membuat jadi Alkitab kami pasti sering dibuka dan sering didiskusikan. Di samping saya dengan istri juga sekarang menjadi penatua gereja. Dan saya di Lembaga Alkitab Indonesia setiap hari pasti membuka Alkitab. Kebiasaan baik itu turun ke anak-anak ya? Puji Tuhan anak saya terutama yang pertama karena dia generasi yang milenial ya. Kalau anak kedua itu generasi Z ya. Z memang agak berbeda spiritualitasnya. Tapi mereka tidak meninggalkan gereja. Baik yang Pak, pertama lebih religius memang ketimbang yang kedua. Saya ingin tahu juga Pak, karena saya juga berkecimpung menangani generasi Z di sebuah sekolah yang ada aktivitas keradioan ya. Bagaimana Bapak mengamati pendekatan kepada generasi Z ini konteksnya supaya cinta Alkitab? Silakan Pak. Ini perjuangan yang tidak mudah ya. Perjuangan yang tidak mudah. Jadi kebetulan kemarin saya ikut seminar ikut seminar tentang ekspresi spiritualitas Gen Z ya, generasi Z ya. Jadi kabar baiknya adalah sebenarnya generasi Z ini 70% menganggap Alkitab itu penting. Oh, syukur. Jadi sebenarnya di Indonesia ini spiritualitasnya itu masih tinggi. 70% itu menganggap Alkitab itu penting. Dari umat Kristen ya? Oke. Generasi Z di Indonesia. Hanya 30% yang mengatakan bahwa itu tidak penting. Ini 30% ini bukan angka yang kecil juga. Jadi saya sebagai orang LAI, saya konsentrasinya justru pada yang 30%. Karena betul. Yang 70% ini berarti mereka sebenarnya sudah punya paradigma bahwa Alkitab itu
perlu dibaca, Iya, ya. Dan betul. rata-rata mereka kan di sekolah, ya, Iya, atau di keluarga, ya, atau di gereja sudah terkawal lah. sudah ada kawalan itu. Dan Hmm. apalagi dari 70% ini itu yang mereka punya mentor itu 60%. Ya, jadi hampir ya Oh, 57%. 57% itu iya, rata-rata Gen Z itu memiliki mentor. iya, Nah, dari mentor itu ternyata bisa lebih mendalam lagi berinteraksi dengan Alkitab. Jadi iya. saya kira dari temuan ini saya optimis. Mm-mm, Ya, saya optimis bahwa terutama keluarga, mm-mm, sekolah dan gereja, mm. tiga tempat ini yang bisa merangkul, ya, bisa merangkul Gen Z ini tetap setia membaca Alkitab, memodomani Alkitab. Hanya Hmm, saja syaratnya hmm, yang paling utama bagi generasi Z ini adalah merindukan adanya komunitas yang baik, komunitas yang indah, ya, komunitas yang saling peduli. Nah, ya, saya kira kalau misalnya baik di gereja, baik di rumah ataupun hmm, di sekolah, hmm, itu suasana komunitas itu hidup, saya kira hmm. mereka masih tetap akan bisa setia dengan Alkitab. Baik, Nah, PR jadi berikutnya memang yang 30% ya, ini, Pak. orang tua saat ini kan istilahnya banyaklah Ya, memiliki anak Gen Z ya. ya, Apa secara khusus, saya langsung saja Pak, saran dari Pak Sigit Triono supaya generasi Z itu bersama orang tua betul-betul sangat mencintai Alkitab. ya. Boleh Pak, spesifik. Jadi yang pertama adalah jangan menghakimi mereka, Baik. ya, karena mereka itu sangat tidak suka, ya, kalau dihakimi, disalahkan. Ya, Hmm, begitu dihakimi, disalahkan, itu mereka menjauh. ya, Ya, jadi ajak mereka seperti teman. Saya kira ini juga pola yang lama ya. Semua hmm, generasi kalau kita ajak teman ya mereka pasti welcome. ya, Ya, kita posisinya sebagai teman mereka. ya, ya. Jadi Sahabat. sahabat, Ya, ya, teman sahabat yang banyak mendengar, ya, ya. banyak mendengar, banyak mendukung, banyak memberi support, ya, dengan ide-ide dan memancing pembicaraan yang membuat mereka lebih nyaman. Itu Ya. menurut saya yang pertama, ya. Kalau kita sudah nyaman, Hmm. kita bisa dampingi untuk mencintai Alkitab lebih mudah gitu. Oh, Ya, tapi kalau kita membuat mereka tidak nyaman, ya, baik di rumah, di gereja ataupun di sekolahnya, ya. Ya, saya kira kita harus memilih sekolah dan gereja yang juga mengembangkan komunitas yang saling peduli itu. ya, 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 ya. paling utama sebagai orang tua ya di rumah bagaimana kita membuat nyaman anak-anak kita itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah keteladanan. Ya. Nah, ini penting nih. Jadi Orang rupanya tua. ya dari orang tua itu mereka lihat, ya, Iya. karena mereka sangat tidak suka dan mereka itu berani menyampaikan sesuatu yang kemunafikan itu biasa Ya, ngomong doang gitu. ya, Mereka ya. nggak suka itu. Betul, Jadi betul. saya kira kalau dua hal ini dilakukan itu akan membantu mereka supaya bisa dekat dengan Alkitab, ya. Iya, iya. Ya, lalu yang ketiga tentu Hmm. kita bisa berikan satu kenyamanan buat dia untuk bergaul Hmm. yang sesuai dengan dekat dengan Alkitab. Iya, Karena iya. pergaulan ini juga akan bisa menjauhkan mereka dari Alkitab. Jadi kita support kalau misalnya mereka punya komunitas, ya, aktif memain musik bersama dengan teman-teman gerejanya, Iya, ya, itu bisa membuat mereka mencintai Alkitab, iya, ya, baik. karena sesama iman, ya. Ya, saya memang sangat memerlukan penjelasan yang ini. Karena kita sama-sama berbagi ke umat ya. Ya, Karena generasi Z ini lagi jadi sorotan deh betul. di Indonesia ya. Ya, Bahkan ada informasi banyak yang nganggur kan begitu ya. Itu kan juga kalau tidak kuat imannya kan Pak bisa melebar kemana-mana itu ya. Jadi kuncinya keluarga harus cinta Alkitab, ya, terutama cinta isinya Ya. dan jadi keteladanan begitu ya Ya. orang tua ya. betul. Baik, kita sampai ke bagian akhir Pak. Apa harapan pesan Bapak kepada umat terkait dengan Alkitab terbitan Lai dan pesan yang kedua untuk keluarga agar terus konsisten mencintai Alkitab. Ada Ya. dua pesan penutup Pak, silakan. Ya, terima kasih ya. Yang pesan pertama saya ya tentu Lembaga Alkitab Indonesia ini sebagai lembaga milik ya semua gereja-gereja di Indonesia karena sifatnya ecumenical ya, interdenominasi dan interkonvensi. Apapun
denominasi gereja di Indonesia, konfesi gereja di Indonesia itu memakai Alkitab yang sama. Ya. Ya, jadi saya berharap dan memohon untuk mari bersinergi bersama untuk melayani di bidang Alkitab, agar Alkitab ini yang notabene adalah kabar baik bisa sungguh-sungguh tersebar. Ya, seperti idiom tadi, Alkitab untuk semua. Jadi ini tidak bisa dilakukan oleh LAI sendiri, tapi harus bermitra dengan semua. Ya, untuk keluarga, untuk lembaga ya. Ya, itu lembaga. Ya, sedangkan untuk pribadi-pribadi, ya mari kita konsisten saja. Ya, kalau kita sudah percaya Tuhan, kalau kita sudah bersama-sama berjalan di jalan Tuhan, konsisten saja. Ya, Tuhan juga akan konsisten. Ya, kalau kita nggak konsisten, ya kita tidak tahu ya. Meskipun Tuhan mengasihi kita, apapun yang terjadi, namun kita punya kehendak bebas, toh. Di kehendak bebas itu hendaknya jadi berkat juga dengan cara konsisten bersama Tuhan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Sigit Triono, perbincangan kita sangat bermakna, Amin. mencerahkan dan menjadi berkat bagi siapapun. Kembali saya salam Bapak. Ya, terima kasih Bung Tema. Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Salam Alkitab untuk semua. Amin.